Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, kelangkaan tabung gas LPG ukuran 3 kg membuat warga di kawasan Tambora, Jakarta Barat rela antri panjang di sebuah agen gas LPG. Agen gas LPG di Jalan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat diserbu warga Sabtu pagi. Warga yang datang dari berbagai kawasan di wilayah Jakarta Barat ini rela antre panjang demi bisa membeli tabung gas LPG 3 kg. Kondisi ini terjadi menyusul mulai langkanya tabung gas LPG di pasaran. Sejumlah warga mengaku berkeliling ke sejumlah warung pengecer hingga agen gas, namun tak juga mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp18.000 menjadi Rp22.000 per tabung. Ya pemirsa, kita simak pernyataan Korporat Sekretari Pertamina Patra Niaga Happy Ulansari yang mengatakan pembelian di pangkalan resmi akan lebih murah dibandingkan pengecer. Pemerintah melalui Kementerian SDM bahwa per 1 Februari 2025 LPG 3 kg sepenuhnya hanya dilayani di pangkalan resmi LPG 3 kg Pertamina dan tidak lagi di pengecer. Pertamina Patra Niaga melakukan gerak cepat dengan menyediakan akses link bagi masyarakat agar bisa mudah untuk mengetahui titik pangkalan terdekat di wilayah masing-masing. Adapun linknya bisa dicek di link berikut ini. Dan tentunya kebijakan pemerintah tersebut sangat menguntungkan masyarakat karena harga untuk LPG 3 kg di pangkalan ini tentu sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh Pemda masing-masing dan tentunya lebih rendah daripada harga di... Ya pemirsa, gas LPG 3 kg mulai langka di Tangerang Selatan, Banten. Distribusi gas ke sejumlah pangkalan gas dikurangi sekitar 20%. Hal ini imbas dari kebijakan pemerintah terkait penjualan gas LPG 3 kg yang tak lagi dijual di tingkat pengecer. Kekosongan gas LPG 3 kg terjadi di salah satu pangkalan resmi gas di Seruat Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kekosongan tabung gas LPG ini buntut dari pembatasan kebijakan pemerintah melalui Kementerian ESDM yang melarang para pengecer menjual gas LPG 3 kg. Dampak dari kekosongan gas LPG 3 kg ini membuat pemilik pangkalan resmi gas membatasi penjualan dengan cara 5 tabung gas saja ke tingkat pengecer dari sebelumnya yang bisa mencapai 15 tabung gas per hari. Data dari pemilik pangkalan resmi menyebut bila sebelumnya pihaknya bisa mendapatkan jatah dari agen besar sekitar 2.600 tabung gas setiap bulannya, namun saat ini hanya sekitar 1.500 hingga 2.000 tabung gas saja. Hal ini pun berimbas pada omset para pemilik pangkalan gas yang mengalami penurunan hingga 20%. Ya kalau bisa mah diperhatiin rakyat dah, jangan dikurang-kurangin. Iya orang pada nyari gas bingung. Lari sono lari sini, sebelumnya bisa 2.600. Sekarang dikuranginnya 20%. Para pemilik pangkalan gas pun berharap kepada pemerintah untuk segera mencabut keputusan kebijakan larangan penjualan gas di tingkat pengecer agar masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah dapat mendapatkan gas LPG secara merata dan juga mudah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang warga negara Ukraina diduga diculik dan diperas oleh geng warga negara Rusia di Badung, Bali. Namun terduga pelaku belakangan dibebaskan polisi karena berhasil membuktikan dirinya tidak sedang berada di Bali saat kejadian. Inilah momen menegangkan yang terekam kamera saat mobil yang ditumpangi seorang warga negara Ukraina, IL, melintasi Jalan Tudun Penju, Badung, Bali. Tiba-tiba 9 orang bersenjata, bertopeng dan memakai baju bertuliskan polisi mengepung kendaraan IL. Para pelaku kemudian menculik dan membawa IL serta sopirnya ke sebuah villa di Jimbaran. Tiba di villa, IL mengaku dianiaya dan diperas hingga menyerahkan kripto senilai 3,5 miliar rupiah.
Terduga pelaku, KA, warga negara Rusia ini pun belakangan dibebaskan polisi usai sempat ditahan. Dia sebelumnya dilaporkan IL karena diduga anggota geng yang menculik dan memerasnya. Di hadapan penyidik di Treskrimum Polda Bali, KA mengaku pada saat kejadian 15 Desember 2024, ia tidak sedang berada di Bali. Pelapor IL pun enggan bertemu saat akan dikonfrontasi dengan KA oleh penyidik, sehingga tim kuasa hukum KA merasa janggal. Ternyata pada saat tanggal tersebut klien kami berada di Dubai dan bersama istrinya, dan ada bukti-buktinya bahwa bersama teman-temannya, bersama istrinya, tidak berada di Bali, dan dalam cap paspor, perintasan paspor visa imigrasi, klien kami memang berada di Dubai, tidak berada di Indonesia. Sebelumnya, KA sempat dicegah meninggalkan Indonesia menuju Dubai pada 30 Januari 2025 oleh petugas imigrasi dan Polda Bali. Ia diperiksa bersama 8 terlapor lainnya. Usai dinyatakan tidak bersalah, KA dibebaskan dan melanjutkan perjalanannya ke Dubai pada 31 Januari 2025. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dari dugaan pemerasan terhadap puluhan warga negara asing asal Cina, sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan buntut dari dugaan pemerasan puluhan warga negara asing asal Cina. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan membenarkan bahwa kementeriannya telah menonaktifkan sejumlah pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan sedang melakukan pemeriksaan internal. Tindak lanjut ini dilakukan setelah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima informasi dari Kementerian Luar Negeri terkait dugaan pemerasan tersebut. Agus Andrianto menjelaskan, meski sudah ada pengembalian uang kepada puluhan warga negara asing Cina tersebut, namun seluruh pejabat yang terbukti terlibat dugaan pemerasan akan tetap diberi sanksi sesuai kadar pertanggungjawabannya. Diketahui dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar Cina menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri terkait penanganan pemerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ratusan pekerja migran Indonesia kembali dideportasi pemirsa oleh pemerintah Malaysia melalui 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Dumai Riau dan Pelabuhan Tanjung Pinang. Para PMI yang dideportasi tersebut sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Deportasi terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia kembali dilakukan. Sebanyak 158 PMI dideportasi dari Pelabuhan Melaka, Malaysia, menuju 2 pelabuhan di tanah air, yakni Pelabuhan Internasional Dumai Riau dan Pelabuhan Internasional Tanjung Pinang. Ratusan PMI, pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, langsung dilakukan pemeriksaan serta pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi dan Balai Karantina Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai Riau. Petugas Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan terus membantu dan memfasilitasi pemulangan para PMI hingga sampai ke daerah asalnya masing-masing. Kita melakukan pelayanan mendampingi mereka. Pertama itu kita dampingi mereka untuk membuka registrasi IMEI sehingga handphone yang mereka dengan tersebut bisa dipergunakan kembali. Setelah itu kita akan bawa kembali ke rumah ramah kita, rumah ramah Dumai untuk kita lakukan fasilitasi. Ratusan PMI yang telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia ini sebelumnya telah menjalani hukuman penjara di Malaysia. Mereka tertangkap saat bekerja karena tidak memiliki surat resmi untuk bekerja di Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid
menyebut aturan pembatasan media sosial untuk anak. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Arahan dan semangat Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital yang disampaikan kepada kami beberapa waktu lalu, maka kami menindaklanjuti dengan pembentukan SK Tim Kerja Perlindungan Anak di Internet. Dalam sebuah acara di CFD Sudirman pagi tadi, pemirsa, Menkom DG Mutia Hafid menjelaskan, Presiden Prabowo meminta regulasi perlindungan anak di ruang digital rampung dalam waktu 2 bulan. Menkom DG juga telah membentuk tim penguatan regulasi perlindungan anak di ranah digital yang akan bekerja mulai besok 3 Februari 2025. Dalam penyusunan regulasi, Menkom DG berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Kemudian Presiden melalui penyampaian melalui Pak Seskap kepada kami kemarin menginginkan adanya percepatan aturan perlindungan anak di ruang digital ini agar dapat diselesaikan dengan secepatnya, dan timeline-nya kami diberi waktu 1 sampai 2 bulan. Ini teman-teman sekalian tentu bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia saat ini terdata sebagai negara keempat terbesar di dunia dalam ranah konten-konten pornografi untuk anak. Ini belum menyinggung perjudian online yang juga menyasar anak-anak, perundungan, kekerasan seksual terhadap anak, dan juga aspek-aspek negatif lainnya. Minimalisir dampak negatif dari gadget atau internet ini di lingkungan anak-anak. Salah satunya saya pernah sampaikan juga kepada Pak Mendikbudrismen, bagaimana kalau tugas-tugas sekolah saat ini tidak lagi menggunakan gadget, tapi secara manual saja untuk hal-hal tertentu. Pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang sudah diinisiasi oleh Bu Mutia Hafid selaku Menteri Komunikasi Digital. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi untuk menjaga anak-anak hebat Indonesia. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung Rano Karno batal dilantik pada 6 Februari mendatang. Kepastian pelantikan keduanya pun masih menunggu keputusan rapat Komisi 2 DPR yang akan digelar pekan depan. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang awalnya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 diundur. Kepastian tanggal baru masih menunggu keputusan dalam rapat Komisi 2 DPR yang akan digelar minggu depan. Penundaan ini terjadi setelah adanya putusan dismisal dipercepat oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan keputusan tersebut, pelantikan Gubernur Jakarta akan diselaraskan dengan pelantikan kepala daerah lainnya, yang prosesnya juga ditentukan melalui putusan sela atau dismisal MK. Nah, Presiden memerintahkan kepada saya untuk coba buat skenario cepat. Beliau ingin agar yang terpilih, ya, baik yang sengketa maupun yang dismisal, ya, itu yang non sengketa dan dismisal, itu kalau mau digabung prinsipnya cepat. Menanggapi penundaan ini, Gubernur terpilih daerah Jakarta, Pramono Anung menyampaikan dirinya akan menerima dan mematuhi semua keputusan dari pemerintah pusat. Pemimpin daerah itu harus samina wa ta'na kepada pemimpin pusat. Mau dilantik kapan aja, monggo-monggo aja. Gitu ya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyebut nantinya akan memecat ASN yang berpoligami. Pramono menegaskan dirinya adalah penganut monogami atau beristri cukup satu. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno menegaskan tidak akan memberi izin beristri lebih dari satu bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta. Pramono menegaskan dirinya adalah penganut monogami atau beristri cukup satu. Dan apabila ada ASN yang melanggar maka akan langsung dipecat oleh dirinya. Ya, saya penganut monogami. Dan saya sengaja dalam acara, dalam suatu komunitas yang dominan kan tadi para pria.
Saya sengaja menyampaikan bahwa saya penganut monogami tulen. Bagi ASN di Jakarta selama saya menjabat, pasti tidak saya izinkan. Sebelumnya diberitakan ada Pergub 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Pergub tersebut salah satunya mengatur bahwa ASN di lingkungan Pemprov Jakarta yang ingin berpoligami wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pakar Geospasial Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Imade Andi Arsana menyebut pagar laut di Tangerang, Banten ini sudah ada sejak pertengahan tahun 2024. Ia juga memastikan tidak ada daratan di lokasi yang dipasangi pagar. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten hingga kini masih menimbulkan polemik. Dosen geodesi yang juga pakar geospasial hukum UGM Imade Andi Arsana mengatakan pagar laut tersebut sudah ada sejak Juni 2024. Hal ini berdasarkan citra satelit yang merekam adanya pagar laut sepanjang lebih dari 6 km. Keberadaan pagar laut terus bertambah sekitar 7 km hingga Oktober 2024. Tidak hanya itu, citra satelit juga merekam tidak adanya daratan di lokasi yang dipasangi pagar laut sejak 1976. Hal ini membantah pernyataan sebagian pihak yang menyatakan lokasi tersebut sebelumnya merupakan daratan. Spasial, kalau memang ada orang mengklaim, oh dulu itu ada tanah kok, atau tanah lalu digerus, lalu sekarang menjadi lautan, maka kita kembalikan, maka kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan arsip-arsip spasial seperti citra satelit, kita bisa buktikan itu benar-benar pernah ada daratan atau tidak. Nah, setelah kami melakukan kajian itu ternyata memang tidak pernah ada daratan di situ. Jadi kesimpulannya memang tidak pernah ada daratan, jadi tidak perlu dikembalikan jadi daratan sampai dengan nanti memang ada kajian lain yang membutuhkan atau mengatakan memang itu perlu dijadikan daratan. Berdasarkan hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut, perairan kepulauan tidak bisa dimiliki individu ataupun perusahaan. Oleh karena itu, Andi berpendapat tidak boleh ada sertifikat hak milik atau hak guna bangunan berdasarkan hukum internasional tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menyiapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait kasus pagar laut sepanjang lebih dari 30 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sino Malam.